Selamat pagi saudara-saudari semua. Selamat datang lagi di renungan pagi di hari ini di kitab Yeremia pasal 39 yang disampaikan oleh tim satu sejarah yang sangat penting dan telah Yerusalem yang telah dinubuatkan cukup lama untuk dibinasakan, dan kerajaan Yehuda diruntuhkan dalam mengalami dengan waktu yang panjang, dan di pasal ini akhirnya pun terjadi. Di pasal 39 pun terjadi. Kita hari ini melihat 38 dan 39, raja yang terakhir jabatan dari Raja Zedekia. Dan beberapa hari yang lalu Pastor Joshua telah menerangkan bahwa Zedekia mempunyai waktu untuk kembali kepada Tuhan, tetapi karena melihat situasi dan melihat orang, dia kehilangan kesempatan. Dan sampai di hari ini dalam sejarah dan di dalam pasal ini yang terakhir, ia tetap masih punya kesempatan untuk bertobat, tetapi dia kehilangan. Di dalam ayat ini ada beberapa nama-nama, termasuk Yeremia yang percaya kepada Allah. Di dalam situasi kegentingan, mereka tetap hidup, bahkan mengalami anugerah Tuhan yang terbesar. Dalam tema hari ini, dalam bencana, percaya kepada Allah untuk melaksanakan hal yang tidak mungkin. Di pasal ini yang di pertengahan ayat 1 dan 10 menyatakan kegagalan dari Raja Zedekia, dan ayat 11 sampai 18 menyatakan beberapa orang tokoh di sini karena percaya kepada Allah, mereka berhasil dalam masa kegentingan. Mereka tidak diliputi seluruhnya dengan ketakutan. Banyak orang di Hong Kong di masa kegentingan Israel, ada perang, Rusia dan Ukraina lagi berperang, dan perekonomian finance juga dalam kegoncangan, dan manusia juga menghadapi ancaman seperti cuaca yang lagi dalam perubahan iklim. Belum lagi di dalam kegentingan manusia, bagaimana kita memilih, cara kita memilih, kita akan mudah tersesat, dan kita pakai apa yang untuk menuntun jalan kita. Dan hari ini sangat yang tepat untuk cocok bagi orang yang dalam menghadapi bencana atau bahaya, seperti dalam pekerjaanmu menghadapi goncangan, atau orang rumahmu dalam lagi sakit dalam bahaya ini. Hari ini Allah menggunakan pasal 39 untuk berfirman kepada kita. Di dalam bencana, kerajaan Israel telah binasa, tapi ini bukan titik terakhir. Masih tetap tersisa pengharapan, dan Allah masih meninggalkan kasih karunia dan harapan kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi kita harus menjadi orang yang percaya kepada Allah. Dan tema sehari ini yaitu menggunakan ayat 18 yang terakhir. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau tidak akan rebah oleh pedang, nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Di dalam masa keruntuhan, pengalaman yang mengalami konsep dalam mengalami anugerah Tuhan, 1 sampai 10
Poin pertama dengan tema nasib dari Zedekia. Nasibnya sangat menakutkan. Ayat pertama dikatakan, ketika Yerusalem direbut dalam tahun ke-9 pemerintahan Zedekia Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10 telah datang Nebukadnezar Raja Babel beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Di sini ada waktu dalam waktu yang ke-11 pemerintahan Zedekia dalam bulan ke-4. Zedekia pada bulan ke-9 ke-10 telah datang Zedekia dan mengepung Yerusalem. Di situ ada waktu dalam setahun waktu pengepungan Yerusalem, dan kerajaan ini tidak langsung diruntuhkan. Masih ada waktu setahun lebih dalam pengepungan kota. Tahukah kamu kota yang dikeliling dalam sejarah ada? Artinya pengepungan tentara musuh, walaupun bagaimanapun masuk, mereka tidak bisa masuk sebab Yerusalem mempunyai tembok yang tembok yang tertutup mengeliling kota. Jadi mereka pengepungan itu tidak masuk ke dalam kota. Jadi pasukannya di luar dengan tembok itu mereka saling bertahannya cukup lama. Dalam pengepungan itu mereka akan kehabisan air dan bahan makanan, sehingga menanti mereka tanpa makanan dan mungkin menanti kematian. Dalam sejarah dalam pengepungan kota itu satu hal yang sangat kejam. Dan di 2 Tawarik tertulis pengepungan kota Yerusalem. Pada waktu itu dinyatakan Yerusalem menghadapi bencana kelaparan. Banyak orang yang terpaksa melarikan diri keluar dari kota, tetapi banyak rakyat yang tidak mempunyai bahan makanan, akhirnya mereka mati kelaparan. Mereka menunda dalam cukup yang lama, akhirnya gagal. Dan di masa itu, mengapa Raja Zedekia tidak mau menyerah? Bahkan mengambil keputusan. Kita lihat ayat ke-3 dan 4. Pada waktu pengepungan Yerusalem, Raja Babel mempunyai tiga pemuka yang mengambil ditempatkan di kota Yerusalem. Di situ ada sekelompok nama-nama orang yang menyebut 3 orang yang paling utama. Yang utama di ayat ke-4. Maka melihat semuanya, maka Zedekia Raja Yehuda dengan semua tentara melarikan diri meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan Taman Raja, dengan melalui pintu gerbang, melalui kedua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. Ini masalah dari Zedekia. Zedekia melihat situasi dan orang untuk mengambil keputusan. Kota telah dikepung dan masih ada para panglima-panglima yang di tengah-tengah mereka dan pasti akan dibunuh oleh Raja Babel. Jadi mereka melarikan diri dan dia tidak peduli kepada rakyat yang masih tinggal di Yerusalem. Ia sendiri melarikan diri, tetapi sampai di ayat ke-5 ia ditangkap. Tapi hari ini saya melihat terang Zedekia mempunyai waktu 1 tahun untuk menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia. Artinya untuk menyerah kepada Babel. Jangan tetap berkeras kepala kepada Yerusalem, tetapi untuk terus datang kepada Raja Babel dan menyerah. Kalau demikian maka kamu akan hidup. Ini di pasal 38 ayat 17.
Yeremia memberi pilihan bagi dia. Tapi jika engkau menyerahkan diri, maka kota Yerusalem pun tidak akan dihanguskan atau dibinasakan. Kita lihat di pasal 38 ayat 19. Tetapi berkatalah Raja Zedekia kepada Yeremia, aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka sehingga mereka mempermainkan aku. Artinya, kalau aku pergi menyerah, Raja Nebukadnezar akan menyerahkan aku kepada orang-orang sebangsanya. Sebab Zedekia juga diangkat oleh Zedekia. Di antara mereka banyak orang yang tidak suka perkara ini. Jadi dia tahu kalau aku menyerah kepadanya, aku akan diserahkan kembali ke tangan musuhku dan aku akan sangat menderita. Tetapi di ayat 20 Allah di situ langsung memberi penghiburan kepada Raja Zedekia. Hal itu tidak akan terjadi. Dengarlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Dia mempunyai waktu setahun lebih untuk memilih apakah untuk mendengar firman Allah. Dan saya percaya setiap hari pergumulan dalam hatinya, yaitu aku harus mendengar firman Allah dan untuk pergi menyerah. Kalau demikian aku akan menyelamatkan Yerusalem. Tetapi rasa takut yang menyeret dia pergi. Kalau aku menyerah kepada mereka, maka aku akan mati. Nebukadnezar akan menyerahkan aku kepada orang-orang Kasdim, orang-orang Yehuda yang telah menyeberang kepada orang Kasdim itu dan mempermainkan aku. Dia berjalan maju 2 langkah, mundur 2 langkah. Maju 2 langkah, mundur 2 langkah. Jadi pada saat di dalam kota melihat banyak orang yang mati kelaparan, dia ingin maju, tetapi dia dipenuhi oleh rasa ketakutan. Dan saya bertanya, apakah ini dalam situasi kita juga? Pada hampir di ambang pintu kematian, dia tetap menggunakan ketakutan melihat hal yang di depan matanya. Melihat pengepungan dan pembinasan kota yang sangat kejam. Adakah melihat Allah menggunakan 1,5 tahun anugerah Tuhan di situ? Anugerah Tuhan itu punya masa batasnya. Kalau kita tidak terus dalam anugerah Tuhan waktu itu untuk menanggapi Allah, maka Allah akan mengambil alih anugerah itu. Raja Zedekia, dia tidak menanggapi. Dan akhir nasibnya sangatlah menderita. Ayat ke-6 dan ke-7. Akhirnya Raja Zedekia dia dibawa ke Riblah, tempat itu, dan dihakimi oleh Raja Nebukadnezar. Dia di sini terspesial mencatat tempat Riblah. Sebab di Riblah ini juga Yoahas kakaknya juga dihakimi di sini. Demikian juga Raja Mesir menangkap kakaknya Yoahas, dihakimi di tempat ini, kemudian dibawa ke Mesir. Jadi Zedekia sangat tahu akan tempat ini dan dia kembali mengulangi perkara dari kakaknya, yaitu Allah menggunakan orang-orang asing yang menghakimi raja-raja yang jahat. Dia bisa masih mendapatkan nyawa untuk hidup, tetapi dalam ingatannya
sebelum dia buta, Raja Nebukadnezar menyembelih semua anak-anaknya dan juga pembesar-pembesar oleh Raja Babel. Kemudian mata Zedekia dibutakan, dicongkel matanya, kemudian dibelenggu dengan rantai, kemudian dibawa ke Babel. Ini satu yang sangat kejam dan sadis yang dia dihadapi. Itu yang selalu dalam ingatannya, yang terakhir dalam yang dia lihat. Jadi di ayat ke 89, robohnya tembok-tembok Yerusalem, istana raja dan perumahan rakyat dibakar dengan api, maka tembok-tembok Yerusalem pun dirobohkan. Kemudian ayat 9 dikatakan mereka diangkut ke pembuangan ke Babel. Baik itu sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu atau para pembelot yang menyeberang ke pihaknya dan sisa-sisa pekerja, semuanya diangkut ke pembuangan. Dari hari itu, negara itu, kerajaan itu tidak ada lagi yang namanya Israel. Kemudian sampai di 70 tahun kembali saat Zerubabel kembali membawa mereka kembali dari pembuangan, dan sehingga Israel kembali muncul di bumi ini, kembali didirikan. Ini adalah satu sejarah. Tetapi Zedekia menjadi raja yang keruntuhan kerajaannya, dan dia, oleh karena dia juga Yerusalem dirobohkan. Walaupun Allah telah berfirman bahwa kota ini akan dihanguskan, akan dibinasakan, tetapi bukan hanya di zaman Zedekia, tapi setelah raja-raja di zaman itu. Kalau kita berkata ada jarak sejarah, kalau bukan perkara ini, kalau Zedekia dalam pengepungan kota dia menyerah, Allah penuh dengan kasih setia, Zedekia pasti akan menghadapi akibatnya. Tetapi Yerusalem tidak akan dibinasakan di generasinya masa itu. Tetapi situasi bukan lagi demikian, dan kita bertanya kepada diri kita sendiri, terlebih lagi orang-orang yang dalam menghadapi kesulitan, atau di masa hidupmu sekarang dalam menghadapi bencana, adakah kamu melihat Allah menanti pertobatan darimu? Allah bersedia kepada kita setiap orang untuk mengalami anugerah dan keselamatannya. Tetapi poinnya bagi kita, adakah kita kembali kepada firman Allah, atau kita percaya firman Allah itu nyata? Seperti yang dikatakan di kitab Mazmur, kamu berlari ke menara yang kuat, kamu pasti akan diselamatkan. Dan gereja kita baru mendramakan drama menara yang kuat. Apakah kamu benar-benar percaya pada waktu kamu dalam kesesakanmu, dalam kesulitanmu, waktu kamu berlari ke menara yang kuat, hal itu tidak akan terjadi? Ini bertanya kepada diri kita sendiri. Hari ini Allah menggunakan pasal 39 memberitahu kita jangan kita seperti Raja Zedekia. Tetapi kita harus seperti orang yang selanjutnya ini. 11 sampai dengan 18. Dengan tema percaya kepada Allah melaksanakan hal yang tidak mungkin. Dan orang-orang di bawah berikut ini, orang-orang yang muncul di samping dari Raja Zedekia. Mereka juga akan ada yang menghadapi nasib yang tidak baik, dan ada yang mereka selamat. Pertama, Yeremia ayat 11 mengatakan mengenai Yeremia,
Nebukadnezar Raja Babel telah memberi perintah dengan perantaraan Nebuzaradan kepala pasukan pengawal bunyinya, bawalah dan perhatikanlah dia, janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Dulu Yeremia dipenjarakan dalam ruang cadangan air dalam perigi, dan perigi. Kemudian ada sida-sida yang menyelamatkan dia, tapi dia tetap di penjara di pelantaran penjagaan. Tetapi Raja Babel yang punya kedudukan tinggi ini, dia mengenal Yeremia. Ya, tentu Yeremia sangat terkenal sebab dia nabi dalam seperti nabi internasional masa itu. Tetapi dia tahu untuk berbuat baik kepada Yeremia. Dia tahu, Nebukadnezar tahu bahwa Yeremia untuk menasehati Zedekia yang baik untuk menyerah, untuk Zedekia menyerah. Jadi Raja Nebukadnezar merasa orang ini membantu dia. Jadi di mata Nebukadnezar, Yeremia ada orang yang baik. Tetapi dari segi rohani kita melihat, sebab Yeremia di jabatan nabinya melayani dari seginya sebagai nabi, dia tetap dengan penghargaan, membayar harga untuk menyampaikan apa yang Tuhan firmankan. Saya percaya dia tahu pada waktu dia menyampaikan firman ini, dia akan bersalah kepada orang, bahkan dia akan dipenjara. Tetapi dia tetap percaya kepada Allah, dan dia percaya Allah menyuruh aku berbuat demikian, dan aku berpihak kepada Allah. Allah itu sangat setia, dan aku percaya kepada Allah. Walaupun apapun aku dipenjara atau menghadapi pedang perkara-perkara ini, Allah tetap menolong saya. Sebab aku tidak mengandalkan situasi atau kepintaran hikmat sendiri. Akhirnya di ayat 14, akhirnya Yeremia diambil dari pelantaran penjagaan, jadi dia dibebaskan, lalu diserahkan kepada Geldea bin Ahikam bin Saban untuk tinggal bersama dengan mereka. Sesudah itu Gedelia adalah bupati masa itu, ayahnya yang bernama Ahikam. Dia pernah melindungi Yeremia waktu dia diadili. Kakeknya yaitu Safan, yaitu di zaman Yosia, dia adalah juru tulis atau panitia istana yang menemukan kitab imamat istana. Jadi dalam generasinya dia juga melakukan perkara, dia seperti pelayan Allah dan percaya kepada Allah. Kemudian orang yang percaya pada Tuhan, ayat 15-18, seorang yang bernama orang Ethiopia yang bernama Ebed Melek di pasal 38 ada menerangkan sejarahnya. Ebed Melek mendengar kalau Yeremia telah dimasukkan di dalam perigi, dia disiksa, tidak ada makanan. Jadi dia muncul di depan raja dan di hadapan orang yang benci kepada Yeremia, berkata kepada Raja Zedekia untuk menyelamatkan Yeremia. Minta kepada raja untuk menyelamatkan Yeremia. Tapi kamu pikir waktu kamu melakukan demikian, kamu pasti akan
orang-orang yang melawan Yeremia akan dikucilkan orang dan bahkan tidak ada waktu yang baik kamu lewati. Tapi dia tahu walaupun menghadapi perebutan kekuasaan atau masalah kepolitikan ini, walaupun dia tahu dalam hati harus berebut dalam masa politik ini, walaupun aku harus dipenjara, aku percaya kepada Allah melakukan hal yang tidak mungkin untuk menyelamatkan Yeremia yang dibenci orang itu. Sebab ini adalah kehendak Allah. Saya percaya sida ini pasti ada akibatnya. Apalagi dia bukan orang Israel, dia adalah orang asing, dia orang Ethiopia, orang Afrika. Tetapi Allah itu penuh dengan kasih setia yang melindungi orang yang percaya kepadanya. Maka di ayat 17-18 dikatakan, pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan-tangan orang-orang yang kau takuti, yaitu orang-orang yang melawan Yeremia. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang, nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Cerita dari 15-18 dalam urutan pasal 29 ini seperti tidak sejajar. Sebab kisah di sini waktu Yeremia masih dikurung di pelantaran penjagaan, yaitu pada masa Yeremia di pelantaran penjagaan Yerusalem belum kalah. Jadi pada ayat 17 dikatakan, pada waktu itu juga aku akan melepaskan engkau, yaitu pada waktu kerajaan Yehuda binasa. Pada waktu itu, yaitu juga pada waktu orang yang disembelih, waktu orang-orang yang diangkut ke pembuangan. Tetapi Allah berfirman, aku akan melepaskan engkau sebab engkau percaya kepadaku. Saudara semua, apakah kita juga orang yang percaya kepada Allah? Terlebih lagi di dalam kesesakan kita, jangan mencari keamanan yang palsu, termasuk cara manusia atau pengalamanmu. Tetapi haruslah kembali kepada firman Tuhan dan perhatikan apa yang dibawa dalam pesan yang dibawakan dalam gereja. Dan waktu Allah membawa kamu di gereja ke-611, lewat gerejanya dia berbicara kepadamu, atau menggunakan situasi berbicara kepadamu. Jadi kita jangan seperti Raja Zedekia, tidak dengan ketakutan mengambil keputusan. Malah kita harus seperti Yeremia dan Ebed-Melek. Pada waktu kita mengambil keputusan yang membawa bahaya atau dalam kesesakan dalam saat kegentingan, kita tahu yang kita percaya itu yaitu Allah. Allah itu sungguh nyata. Pada waktu kamu memilih Allah, pada waktu itu dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Dalam kesusahanmu, dalam bencanamu, kamu akan diselamatkan. Kiranya Allah memberkati firman-Nya. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Kita menyembah Tuhan Allah kita. Kita percaya kepada Allah kita. Kita bersandar kepada Allah kita. Dalam situasi apapun hidup kita, kita masih ada Allah yang satu-satunya dalam hidup kita. Terima kasih ya Allahku, kami memuji Engkau. Mohon Engkau kuatkan hati kami apapun yang sedang kami hadapi. Tuhan, kami tahu Engkau pasti akan menuntun kami.
Kami mendengar firman-Mu, taat kepadamu. Tuhan, kami memuji Engkau. Haleluya. Tuhan, hati kami percaya kepada Engkau dan takut akan Engkau. Tuhan, kami hanya percaya taat kepada Engkau. Kami berterima kasih Tuhan. Dan saudara semua, hari ini kita melihat hidupnya Zedekia. Pada lihat situasi dia menjadi takut, menjadi keputusan baginya. Dan sekarang bagi kita merenungkan di dalam hidup kita, apa yang menjadi ketakutan bagi kita. Kita saling berbagi dan kita juga saling berdoa. Kita tidak mau menjadi ketakutan, menjadi keputusan bagi kita.
kita saling berdoa. Tuhan, pada saat ketakutan menjadi dasar dalam hidupku, ini bukan keputusan dari Allah, bahkan keputusan yang akan terus menjatuhkan saya. Tuhan, tolong aku agar aku kembali dalam menghadapi kesusahan, bencana. Aku memilih untuk percaya kepada Allah sebagai sandaran dan badanku, dan aku percaya kepada Tuhan menara yang kuat untuk sebagai pertolonganku. Tuhan Yesus, aku memuji Engkau. Tuhan, kami datang ke hadapan Engkau. Kami mengaku Tuhan, di dalam hidup kami masih banyak ketakutan. Tapi Tuhan, hari ini Engkau memberitahukan kepada kami dalam kesesakan, pada saat tak ada keamanan, damai yang kami percaya, kami hanya percaya kepada Engkau. Tolong kami seperti Yeremia dan seperti orang Ethiopia ini, dalam kesesakan tetap berpegang kepada Engkau. Dan pada waktu itu Engkau akan menjadi pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saudara semua, kerabat hati kita, Tuhan hari ini berfirman, kita jangan lemah dalam ketakutan kita. Jangan dalam ketakutan kita tidak mau mendengar. Dalam kesesakan kita percaya Allah menanti kita untuk kembali kepadanya. Jadi dia memberikan waktu 18 bulan untuk dia bertobat. Dan adakah di dalam hati, tapi Zedekia dia tidak memilih untuk kembali kepada Tuhan. Dalam hidup kita adakah ketakutan yang sulit untuk kita buang dan sulit menyebabkan kita untuk percaya dalam mengikuti Allah? Apakah itu perpuluhan atau suara orang, kelemahan kita? Pada saat kita merebah hati kita berdoa, beritahu kepada Tuhan kita, ya Tuhan, hatiku masih ada ketakutan. Buka suaramu, berdoalah kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau tahu kelemahan dalam hidup kami.
Bapa, pagi hari ini kamu mau bersandar dengan Engkau di dalam kasih-Mu, dalam janji-Mu. Kami berdiri sebab Engkau bersabda pada saat Engkau memberikan persepuluhan, Tuhan akan memberikan berkat kepada kami. Dan bahkan di situ Engkau berfirman, cobalah aku. Dan terlebih lagi Tuhan juga memberitahukan kita di dalam persembahan kita, perpuluhan kita punya kelemahan, kita masih takut, mungkin masih terikat soal keuangan, kamu takut, kamu bisa berseru kepadanya, kamu berjalan keluar. Pada saat kita memberi bibit iman ini Allah akan menyediakan bagi kita. Tuhan akan menjadi keluarga kita, bukan hanya kesehatan kita tetapi juga hubungan kita. Allah mau menolong kita. Dikatakan sesama saudara harus hidup akur, dan akur ini membawa berkat dan hadiratnya Tuhan. Tuhan tolong kami dalam hubungan sesama, karena ketakutan dalam segala kehidupan kami banyak berpikir, mungkin itu yang diletakkan musuh, bibit kecurigaan atau bibit tidak percaya. Tetapi Tuhan, salib-Mu Engkau letakkan di dalam hubungan kami dengan sesama. Tuhan, Engkau tolong kami semua orang agar kami tetap berpegang kepada firman Engkau, yaitu sesama saudara harus hidup dengan akur. Tuhan, dalam mengasihi tidak ada ketakutan, bahkan di dalam kasih kami berpegang kepada apa yang Engkau tulis janji-Mu di dalam Alkitab, setiap firman-Mu, sehingga kami di dalam kasih-Mu Tuhan, kami mengatasi segala ancaman musuh, mengatasi kelemahan hidup kami. Tuhan, Engkau tolong kami semua orang, kuatkanlah iman kami agar kami dengan nama Tuhan sebagai menara yang kuat di dalam hidup kami. Dan saya mengundang saudara-saudari semua, kita menggunakan ayat di 17 dan 18 berdoa untuk kita. Ayat 17 di situ dikatakan, berdoa untuk dirimu menggunakan ayat ini. Pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan aku, dan aku tidak akan diserahkan ke dalam tangan apa yang kau takuti. Sebab ketakutan kita masing-masing berbeda. Jadi bisa kita sebut ketakutan kita seperti takut khotbah, seperti tim. Jadi ketakutan kita beda-beda. Saya takut gendut. Jadi semua ketakutan masing-masing itu berbeda. Jadi kamu letakkan di situ apa yang kamu takuti. Dan ayat 18, tetapi engkau dengan pasti engkau akan meluputkan aku. Mari kita menggunakan ayat 17 berdoa untuk diri kita sendiri, yaitu dengan iman, yaitu sukacita yang membawa pada pengharapan dan kekuatan, memberikan keberanian dan kemenangan. Sebab pada waktu demikian firman Tuhan, aku akan dilepaskan. Pada waktu itu juga demikian firman Tuhan, engkau akan melepaskan Afri, dan Afri tidak akan diserahkan ke dalam orang-orang yang ketakuti. Afri tidak akan diserahkan anak ketakuti kepada para pemimpin yang akan diserahkan kepada orang. Sebab pasti, dengan pasti engkau akan meluputkan Afri. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu memberkati saudara-saudari semua dimanapun mereka berada, termasuk diriku sendiri. Ya Allah, Engkau memberikan seorang raja yang punya anugerah, demikian juga memberikan kepada semua. Terlebih dahulu memberikan anugerah-Mu kepada kami. Tuhan, Engkau tolong kami di dalam hari-hari kesesakan, dari hari-hari yang susah, dalam hari yang sedih, ditekan, hari yang putus asa, pada saat diserang oleh orang. Tuhan, Engkau tolong kami di saat susah kami, bukan terus menuju pada kesusahan.
sebab Engkau berkata sebab tanpa seizinmu sehelai rambut pun tidak akan lepas dari kepala kami. Tuhan, segala penderitaan, kesusahan atau segala sakit penyakit, Engkau menyuruh kami bertobat. Suruh kami untuk bertobat dan berpegang pada karunia ini, agar kami kembali kepada Engkau dan percaya kepada Engkau. Dalam nama Yesus memberkati saudara-saudari semua, termasuk saya sendiri. Tuhan, dalam waktu-waktu yang sulit ini, biarlah kami segenap hati, segenap jiwa untuk percaya kepada Engkau. Dan dalam Tuhan Yesus memberkati semasa hidupmu, setiap waktu, setiap saat, di saat hari-hari kamu masih bernafas, baik hidupmu dalam titik rendah atau rembah kekeraman, kamu tetap bisa untuk memilih untuk kembali berlari kepada Allah. Dan kamu bisa setiap hari kamu menjadi orang yang percaya kepada Allah. Dalam nama Yesus memberkatimu. Di masa hidupmu Allah menerangimu. Di mana tempat untuk bertobat, engkau bisa bertobat. Di mana tempat untuk kamu untuk berubah, untuk diperbaiki, kamu bersedia untuk bertobat dan diperbaiki. Dan kamu juga bisa selalu di tempat untuk diperbaiki, kamu tahu untuk bertobat, untuk diperbaiki. Dan pada saat kamu segenap hati percaya kepada Allah, berlari kepada Allah menjadi perisaimu yang kuat, yang mengelilingimu, menjagamu, meninggikanmu. Bahkan Allah memberikan belas kasih-Nya kepadamu di mana kamu berada. Di situ Allah menyatakan kekuatan kuasa-Nya, dan Tuhan menyelamatkanmu. Dan di mana tempat kamu hendak disembuhkan, Allah menyembuhkanmu. Di mana tempat kekuranganmu, Allah menjadi berkat-Mu. Dan di mana tempat ketakutanmu, Allah yang memberi keberanian. Tuhan menjadi keberanian bagimu. Dan di tempat itu kamu bisa bertemu dengan Dia, sebab Allah menyatakan diri-Nya kepadamu. Dalam nama Yesus memberkatimu. Di masa hidupmu setiap hari mengalami mujizat, di masa hidupmu setiap hari mengalami kelimpahan Allah, bahkan mengalami kasih Allah, mengalami keselamatan Allah, dan di mana saja Allah mendengar seruanmu. Dengan demikian aku memberkatimu dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.